Dan di situ kemarin diterangkan bahwa keadaan iman seseorang itu akan selalu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu akan selalu atau bisa bertambah dan bisa berkurang. Sekarang dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kenapa ini harus kita ingat-ingat bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang? Supaya apa kira-kira? Supaya kita selalu hati-hati. Sebab kalau nggak hati-hati, iman bisa turun, ya, bisa turun. Tapi kalau pemahamannya tidak seperti ini, tidak seperti pemahaman yang benar seperti ini, pemahaman yang benar seperti ini, pemahaman namanya ahlus sunnah. Ada yang pemahamannya tidak seperti ini, namanya pemahaman murji'ah. Itu iman itu ajab. Pokoknya orang kalau sudah iman ya, iman terus, nggak bertambah, nggak berkurang. Sehingga kalau orang itu mengikuti pemikiran atau pemahaman murji'ah seperti itu, yang terjadi apa kira-kira? Lalai, tenang aja, iman kan acek, nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Akhirnya cenderung apa? Lalai, nggak hati-hati, nggak waspada. Padahal pada saat itu imannya sudah rusak, ya. Tapi kalau kita mengikuti pemahaman ahlus sunnah bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka kita akan tumbuh dalam hati kita sikap hati-hati, jangan sampai iman itu turun, atau jangan sampai nanti pas dilalai iman lagi turun, datang malaikat maut, kan gitu ya. Makanya Rasulullah berpesan, kalaupun kita sedang futur itu sedang turun imannya, kita jangan sampai menyimpang dari sunnah, jangan sampai menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka di sini dikatakan dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang adalah dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah mengatakan, misalnya di dalam surat Al-Anfal, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya. Memang dalam ayat ini tidak dikatakan berkurang, hanya ada kalimat bertambah. Tetapi sudah merupakan namanya, kalau istilahnya itu kepastian, istilahnya kalau bahasa orang-orang pintar itu aksiomatis, merupakan aksiomatis, satu kepastian logika yang tidak bisa ditolak, bahwa kalau ada kata bertambah berarti juga lawannya berkurang, ya. Artinya ayat ini hanya menyebutkan iman untuk supaya apa? Kalau dibacakan ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Berarti iman itu bisa bertambah, juga sebaliknya bisa berkurang. Juga di dalam surat Al-Fatah, ya, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang
kita kalah oleh ajakan hawa nafsu, kita berbuat maksiat, kita melanggar larangan Allah. Tapi kadang-kadang kita menggebu-gebu semangat ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu terdiri dari 73 cabang. Al-imanu bid'un wasab'una syu'batan. Iman itu ada 73 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah wa adnaha imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya apa? Tingkatan iman yang paling tinggi itu tingkatan iman yang kalau itu tidak ada maka dia kafir. Yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah kafir. Jika kalimat la ilaha illallah tingkatan iman paling tinggi. Sedangkan tingkatan iman yang paling rendah kata Rasulullah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya apa? Perbuatan yang kecil, kebaikan yang kecil, menyingkirkan gangguan dari jalan, kebaikan yang kecil. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu ada bertingkat. Ada orang yang imannya hanya iman pokok saja, hanya pokoknya saja yang ada dalam dirinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tapi cabang-cabang iman yang lain tidak ada. Cabang iman yang lain misalnya sholat tidak ada. Cabang iman yang lain zakat tidak ada pada dirinya. Cabang iman yang lain apa ini berbuat baik kepada orang tua tidak ada. Ini berarti pada dirinya hanya ada